Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pagi ini yang pastinya masih selalu setia menyaksikan Opini. Dan untuk Anda sebagai fanbase setia Opini lovers, Opini lovers. Dan kita ngobrol lagi bersama dengan Mbak Arumi pagi hari ini batik Kaganga. Waduh, ini banyak sekali juga orderan dari dinas-dinas terkait, juga bahkan dari pejabat-pejabat di Rejang Lebong menggunakan batik Kaganga. Iya. Nah, kalau dari Mbak Arumi sendiri kan ini saya lihat mulai dari jilbabnya, terus juga bajunya, semua juga motif Kaganga. Berarti enak Mbak ya bisa ngebatik ini ya? Enak. Jadi untuk baju bahannya nggak usah beli lagi. Iya, nggak usah beli bahan lagi. Ibaratnya kan kita ininya sendiri kan langka gitu kan. Nggak ada yang punya, ini satu-satunya. Bener. Nih karena bisa motif sendiri, batik jalan sendiri. Kemana-mana orang. Kalau orang tahu seni kan, ibaratnya kalau orang tahu seni. Oh ini langka ini nggak ada. Kalau batik Jawa itu kan banyak, di mana-mana, di pasaran. Kalau kita lihat orang kondangan itu kan, oh batik Jawa ini sablon. Kalau batik tulis ini kan udah tahu dulu dia. Betul. Setiap batik tulis ini nggak ada yang sama, ibaratnya gitu kan. Kalau sablon itu kan sama printing gitu kan. Kalau batik tulis enggak. Mungkin kalau sablon printing itu satu motif itu bisa untuk bisa berapa untuk ribuan gitu ya. Tapi kalau motif Kaganga ini walaupun kita bikin dua yang sama pasti ada bedanya gitu. Karena kan tangan kita mungkin beda. Agak garisnya agak melebar sedikit. Setiap gitu. Tangan yang batik pasti beda. Ada yang menceng, mungkin ada yang lurus sama. Enggak kan sama enggak. Nah, kalau selama ini Mbak yang paling sulit nih, ini semuanya di sini yang Mbak Arumi bawa ini adalah bahan batik gitu ya? Iya, bahan kain belum jadi. Bahan kain belum jadi, berarti ini ada juga tangan dari Mbak Arumi yang ngebuatnya. Iya, benar. Nah, kalau yang dibawa ini yang paling sulit ini Mbak, yang mana nih? Yang prosesnya kira-kira, waduh ini mumet sekali. Ini, kalau mau lihat ini. Oh, boleh. Ini dari khusus Rejang Lebong ini. Apa ya ini namanya ya? Boleh buka? Boleh Mbak. Berarti ini requestan atau memang inspirasi dari Mbak Arumi sendiri? Inilah dari ini acara Musrembang kemarin itu. Yang 60 pieces itu dibikin. Wah, ini yang membuat orderan membludak. Itu berapa lama buat nih Mbak? Memenuhi permintaan dari panitia. Mungkin sebulan 2 bulanan kali ya kemarin. Karena 60 pieces itu pun banyak yang membatik. Kami kan ngasih kain aja ke tempat orang-orang yang sudah kami latih batik itu kan. Dia bisa batik di rumahnya. Udah kami kasih kompor, kami kasih canting. Jadi sambil udah selesai kainnya kami gambar kan, jadi kami ini apa? Baru dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga yang buat gitu ya. Akhirnya dibuat. Wah, ini kalau kita lihat, bener Mbak ya. Karena kalau dilihat di sini ada seperti payung ini biasa kalau kita lihat di pernikahan, ini selalu ada nih payung. Ini juga bagian dari khas dari Rejang Lebong juga, Mbak. Rejang Lebong itu apa namanya ya? Pei ya? Apa ya? Saya kurang paham juga. Ini biasanya kalau di acara-acara adat selalu ada acara adat gitu. ini pasti ada. Ini yang paling menurut Mbak Arumi sejauh ini yang paling ribet. Tapi masih ada lagi, cuman nggak ada di bawah motif. Ada lagi yang lebih ribet dari ini. Itu kan masih ada kosong gitu kan betul. di pinggirnya. Masih ada yang lebih penuh lagi tuh. Berarti masih ada lagi yang lebih penuh lagi. Nah, ini juga ada seperti acara sekapur sirih gitu, bener, Mbak ya. Nah, ini sangat-sangat ribet sekali. Semuanya total kurang lebih 1 bulan lebih ya. Iya, pembuatannya. Lebih, karena banyak kemarin tuh 60 lembaran ya untuk baju dinas itu acara Musrembang Kabupaten Rejang Lebong itu. Nah, di antara semua ini kan yang paling sulit nih. Apa nih strategi dari Mbak Arumi nih dalam mungkin mencari motifnya? Apakah juga seperti ini kan kalau kita lihat kan ada unsur-unsur adatnya ya? Apakah juga Mbak Arumi minta pendapat dulu sama pemangku adat, ini sudah benar atau belum? Karena kan untuk urusan adat ini kan sedikit bisa dikatakan sedikit sulit juga Mbak ya, karena kalau kita salah bisa nanti kan membuat nilai adat istiadat itu berubah atau gimana gitu. Iya benar, sebenarnya ini kan motif mungkin requestan ya dari konsumen kami kan ya. Jadi mungkin dari sananya udah tahu mungkinnya nggak apa-apa ini udah dibikin motif ini khusus biar bisa melestarikan adat Rejang Lebong juga. Ini ada untuk pernikahan, mungkin upacara gitu. Betul.
Nah, Ya, ini enggak kalau dijual untuk batik seribet ini motifnya, berarti kalau harga dulu Mbak, kalau harga ini berarti juga ditentukan dari tingkat Iya, motifnya, Kesulitan. kesulitannya. motif kesulitan juga. Mm-mm. Ada yang murah ya mungkin motifnya agak-agak ini. Oke. Nah, kalau seperti ini nih yang Mbak Arumi bilang paling Enggak, susah ini. Belum paling susah juga. Masih ada yang lebih susah Masih lagi. ada yang lebih susah Ini lagi. harga berapa Mbak? Kalau itu kami masih 3,5. 350.000 untuk 3,5. 2,5 meter ya? 2 meter seperempat. Oh, 2 meter seperempat. Berarti ini udah bisa dijadikan baju gitu. Baju Oke. panjang kemeja itu. Baju panjang kemeja seperti yang saya gunakan Iya, ini. benar, satu. Kalau yang paling terjangkau harganya? Terjangkau. Ini Mungkin sih ada yang kain terjangkau. kosong gitu yang paling murah 50.000. Ada nggak, Mbak? Nggak ada. Siapa tahu kan ada konsumen yang Kain aja. request, saya cuma pengen diwarnain atau cuma pengen dibuat Oh. nama saya gitu. Bisa kalau ada itu mungkin Oh, bisa, tapi sejauh ini belum ada Sejauh sih. ini belum ada ya. Inilah paling apa? Paling harga rendah. terjangkau di Ya, harga berapa, Mbak? Harga 200. Kami paling rendah tuh 200. Oke, 200.000 Iya. ya untuk ukuran yang sama. Motif, ukuran sama, Hmm. cuman mungkin motifnya kami agak beda. Nah, kalau requestan harganya sama juga kah atau Mbak Arumi ngelihat dulu nih dari tingkat kesulitannya? Kalau konsumen request kita lihat dulu dia mau motifnya sendiri, misalnya kita lihat dulu motifnya itu sulit atau enggak. Mungkin kalau agak sulit ya sekitaran 300, 3,5. Kalau agak ringan kami 200-an. Oke. Berarti Banyak juga sih ya nego-nego. banyak juga. Iya. Tapi kami nggak bisa di bawah 200, saya bilang gitu kan kami. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kalau untuk satu warisan asli kita, ini sebenarnya nggak bisa dinego kan, karena kan ini Nggak bisa. yang pertama adalah manual. Iya, benar. Terus juga ini adalah benar-benar motif yang langka. Iya. Kaganga kan sangat langka sekali. Bener. Cuman Wah, ada di Bengkulu ya, kabupaten Betul, aja, betul. Kecuali kalau yang seperti sablonan atau Iya. printing, itu masih cincai lah bisa Iya. nego-nego karena Kalau- ini nilai seninya itu yang tinggi, Mbak ya. Kalau batik Jawa ini kan banyak di pasaran, bunga-bunga mungkin kalau batik Jawa ini kebanyakan mungkin wayang ya kan, Betul, kalau asli dari gambar-gambar Jawa wayang. iya. Kalau Kaganga ini mungkin cuman ada di provinsi Bengkulu ya. Betul, menjadi identitas gitu ya Iya, dari benar. suku Rejang kita. Banyak tuh dinas-dinas Mm-mm. luar gitu kan, misalnya mampir nih ke Rejang Lebong mau cari apa ya oleh-oleh dari Rejang Lebong yang ciri khas gitu kan, Oke. pasti datangnya ke kami itu lah. Oh, oke. Nah, kalau alamatnya sendiri, mungkin dari pemirsa Opini ada yang jalan-jalan ke Curup. Curup kan juga terkenal objek wisata ya. Iya, benar. Jadi kalau pengen mampir nemuin Mbak Arumi ini di mana, Mbak? Lokasi Kan- butiknya? Kami sebenarnya sih butik kami belum, tapi Mm-mm. OTW. OTW. Berarti OTW. sementara ini Rencana ke depan rumahan saya mau dulu gitu perumahan ya? dulu. Mm-mm. Rencana ke depan saya mau buka butik Mm-mm. khusus batik, enggak batik tulis aja sih. Mm-mm. Rencana juga batik-batik Jawa mungkin bisa. Alamat kami di ini Jalan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Oh, Perumnas oke. namanya ya. Oke, nah kalau orang Bengkulu sudah tahu gitu ya, Udah. yang namanya tinggal di mana Perumnas. Oh, berarti di sana. Iya. Sudah terkenal lah gitu. Berarti gampang nyarinya ya. Biasanya sih orang-orang luar itu dia telepon dulu Mm-mm. dinas perindustrian mungkin ya, dinas pariwisata. Mm-mm. Mau cari nih tempat batik ini di mana? Nanti diteleponnya kami kan. Oh, Nanti ada oke. tamu nih datang ke sini katanya gitu. Siap-siap ya. Oh, boleh. Berarti orderan nih masuk. Alhamdulillah gitu kan. Kalau harga termahal yang pernah dijual atau ada motif requestan khusus, ada nggak, Mbak? Ada. Sebenarnya nih kami dulu kalau zaman-zaman dulu tuh kami bikin sutra ini Mas. Bahannya sutra? Ini sutra. Kalau Oh, sutra itu oke. lebih mahal, lebih halus, lebih apa lagi ya, istimewa lah ibaratnya. Oke. Di atas 1 juta itu. Di atas Karena 1 juta? Lebih susah lagi batiknya. Kayaknya kan halus gitu kan. Sutra itu halus, udah itu kainnya juga mahal. Harus request dulu ke Jawa sana. Dan itu nggak boleh salah gitu. Nggak bisa. Salah Iya. gitu, aduh hilang nih bahan. Iya, bener. Rugi bahan. Bahannya aja udah berapa ini, jangan sampai salah segaris aja nih gitu. Berarti 1 jutaan pernah terjual ya? Pernah satu lembar, satu apa ini, Ukuran 2 meter ukuran ini? 2 meter seperempat ini. Lebih mungkin 1,5 mungkin ada. Oke. Kalau sutra dasarnya. Tapi itu kalau dikirim keluar? ada yang mesan Oke. orang-orang dinas. Oke. Waduh, luar biasa sekali. Ternyata kalau bahan berarti juga bisa request berarti dong? Bisa. Kalau dia mau bahan, tapi kami kebanyakan kan bahan gini kan, bahan katun ini. Kalau sutra masih jarang. Oke, karena dari Khusus, iya. segi harga juga Iya, mahal benar. gitu.
khusus orang-orang apa lah ya, orang-orang tertentu kali ya. Benar-benar yang memang suka sama yang namanya batik, iya. suka berpakaian batik seperti ini, gitu, yang cinta juga sama seni budaya khususnya. Iya. Mbak Rumi, kita ngeteh dulu Mbak Rumi ya kalau gitu. Dan pemirsa Opini, untuk Anda yang ingin ngeteh atau kopi, kami persilahkan, karena setelah kita ngeteh ini kami akan berbincang-bincang lagi di Opini hari ini.